dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau memperbolehkan kami bersekutu di hari Sabat-Mu ini. Kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, mampukan kami untuk menerima firman sebagai bekal di dalam kami mengikut Engkau dan menguatkan iman kami. Ampunilah dosa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang saya kasih, marilah kita bersama-sama menerima firman Tuhan dalam Matius 10 ayat 40 sampai dengan 42 yang demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata padamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini kita akan bagi dalam beberapa bagian. Yang pertama yaitu yang mengutus. Siapa yang diutus? Atau siapa yang mengutus? Yang mengutus Tuhan Yesus siapa? Yang mengutus para nabi itu siapa? Yang mengutus adalah Allah Bapa. Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus dan nabi untuk menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan, yaitu Allah Bapa memberikan kesaksian tentang Allah Bapa. Itu tadi sudah termasuk yang diutus siapa, yang mengutus siapa, yaitu para nabi dan Tuhan Yesus. Tugasnya apa? Yaitu memberikan pembelajaran, mewartakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Perintah itu agar apa yang menjadi kehendak Tuhan disampaikan pada masa Nabi adalah kepada orang Israel.
pada masa Tuhan Yesus pun juga kepada orang Israel dan orang bukan Israel. Itu. Dan yang kemudian Tuhan Yesus pun juga mengutus murid-muridnya. Apa tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada muridnya? Yaitu memberitakan, mewartakan kabar kebenaran atau kabar baik atau Injil atau kabar keselamatan. Itu. Nah, bagi orang yang menerima akan kabar baik, akan warta kebenaran, yaitu tentang kematian, kebangkitan Tuhan Yesus, akan memperoleh upah. Upahnya itu berbagai macam, tidak hanya satu. Upahnya yang lebih jelas yaitu yang kita terima di antara adanya kesehatan, damai sejahtera dari Tuhan, berkat untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan kita. Itu Pak. Dan upah itu pun tidak bisa kita kejar. Kalau bahasa Jawane tidak boleh diongso. Atau kita mau mengumpulkan pahala, tidak bisa. Karena apa? Upah itu merupakan anugerah dari Tuhan. Upah itu merupakan kebijaksanaan Tuhan. Tuhan tidak bisa dipaksa, harus begini. Jadi kita harus menerima apa adanya yang diberikan Tuhan. Itu. Yang kemudian yang kita perlu mengerti, bagaimana kita remaja. Remaja juga harus turut serta dalam pewartaan. Remaja juga bisa menerima utusan-utusan Tuhan. Remaja tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, bermain HP, keasikan, tetapi lupa untuk bertegur sapa dengan teman-temannya, dengan sesamanya. Lebih baik langsung omong-omong orang per orang daripada kita menggunakan HP. Kenapa? Itulah tugas dari kita para remaja untuk kita. Kalau kita menerima itu, maka kita pun akan memperoleh upah. Sekecil apapun yang kita lakukan, Tuhan memberikan upah. Berbahagialah kita, para remaja, karena Tuhan mempergunakan kita untuk menjadi utusan dan memberikan damai sejahtera. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kehadirat-Mu karena Tuhan telah memberikan kepada kami tentang tugas tanggung jawab kami sebagai utusan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus menerima utusan Tuhan itu dengan penuh sukacita, dan kita pun juga memperhatikan sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari, meskipun kami belum mengenal Dia.
Tetapi Tuhan menghendaki kami harus melakukan pembicaraan dengan sesama kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan sebagai bukti iman kami kepada Tuhan, penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.